Sebagai perusahaan telekomunikasi digital terkemuka, Telkom berkomitmen dalam mendukung suksesnya perhelatan G20. Persiapannya pun dilakukan sejak Mei 2022. Telkom menyiapkan infrastruktur untuk event G20 yang terdiri atas infrastruktur backbone domestik dengan ekspansi hingga 100 Tbps dan termasuk gateway internasional melalui Manado Gateway dan Batam Gateway. Dengan total traffic hingga 8,961 Tbps, 2070 akses Wi-Fi, 64.931 ODP IndiHome, 7.570 BTS Telkomsel, sistem keamanan cyber hingga power system STO. Area layanan Telkom Group di event G20 pun mencakup area media center, akomodasi, bandara, pengamanan hingga venue utama. Kegiatan apel siaga Satgas Telkom Group dipimpin langsung oleh Direktur Network and IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko. Jelang KTT G20, tidak hanya kesiapan dari jalur kedatangan para kepala negara dan juga tamu delegasi saja, tapi juga kesiapan digitalnya ini harus dipastikan. Nah, untuk berbicara lebih lanjut, ngobrol lebih lanjut, sudah bersama kami Bapak Herlan selaku Chief Technology Officer Telkom Group. Selamat pagi Bapak Herlan, apa kabar? Mbak Dina, baik-baik, sehat walafiat, alhamdulillah. Pak, kalau dari Telkom Group sendiri, ini apa saja persiapannya menjelang KTT G20 yang sudah dilakukan? Begini Mbak Dina, jadi Telkom Group ini pertama bersyukur, berterima kasih ya dipercaya sebagai provider utama untuk ICT di event G20 ini. Tentu kita menyiapkan all out gitu ya. Jadi yang di request pertama adalah services di seluruh venue yang akan digunakan untuk summit nanti, meliputi internet, wifi, kemudian mobile ya, baik 5G maupun 4G tentu, dan 3G juga. Dan itu sudah kita siapkan sejak lama sebetulnya, sejak bulan Juni. Karena event ini kan sepanjang tahun ya. Tapi untuk summit ini kita revisit semua kesiapan kita. Dari sisi services kita cek semua di semua venue. Kemudian yang mengenerate service ini kan infrastruktur network kita ya, yang tergelar dari Sabang sampai Merauke. Jadi paling tidak di Bali sendiri kita amankan. Exit dari Bali ini kita punya 5 jalur kabel laut ya. Kemudian ada backbone kita yang menggunakan kabel laut maupun darat ya. Dan kita punya siapkan 2 gateway ke internasional ya, di Batam dan di Manado. Kemudian juga semua sudah kita pastikan secure gitu ya, sudah kita lakukan rehearsal. Jadi kita cek semua titik sehingga semua diversity yang kita siapkan berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua terkait cyber security, tentu ini merupakan hal yang sangat penting dan sudah diingatkan berkali-kali oleh para pimpinan pemerintahan ya. Dan Telkom tanggap untuk itu, jadi di setiap event nasional, internasional yang besar, kita selalu waspadai akan serangan cyber security yang mungkin terjadi. Dan itu pernah terjadi dan akan terjadi. Jadi untuk itu kita tidak mau gegabah, tidak mau meremehkan. Kita lakukan semua upaya yang diperlukan dengan pemasangan beberapa sistem cyber security yang paling mutakhir kita pasang ya. Ada DDoS, kemudian ada next generation firewall ya. Kemudian ada Jenny. Jadi semua kemungkinan attack itu sudah kita antisipasi dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Total berapa teknisi Pak yang dipersiapkan menjelang KTT G20 ini? Jadi kondisi normal di Bali ini kita kira-kira punya hanya 100 teknisi ya. Untuk momen ini kumulatif yang standby akan sekitar hampir 2.000 teknisi ya. Yang kita datangkan dari berbagai kota, dari Jakarta, dari Bandung, dari kota terdekat Surabaya termasuk Malang ya. Kita standby-kan di sini paling tidak dari mulai hari ini sampai dengan event G20 nanti. Terima kasih Pak Herlan atas waktunya, semoga acaranya lancar tanpa terkendala suatu apapun. Terima kasih Mbak Dina. Selain berkontribusi dalam kelancaran sistem dan jaringan, Telkom Group juga memanfaatkan momen ini untuk menyepakati kerjasama antar korporasi dalam mendorong upaya pencapaian digitalisasi. Pada rangkaian acara KTT B20, Telkom dan Google Cloud menyepakati kolaborasi strategis multitahunan. Dengan menggabungkan kompetensi utama dari Google Cloud dan memanfaatkan kemampuan tambahan di Android, Google Ads, dan Grow with Google, Telkom ingin memainkan peran integral dalam mendukung Indonesia Digital 2024
dan mendukung perusahaan meraih peluang pertumbuhan inklusif dalam ekonomi digital yang bernilai 130 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Jadi secara detail misalnya kita akan bersama-sama mengembangkan solusi begitu ya, produk yang berbasis cloud terutama. Jadi kita akan memfokuskan teknologi ini di bidang cloud karena ini merupakan platform atau produk yang menurut kami sangat potensi ke depannya dan dibutuhkan oleh banyak perusahaan atau banyak bisnis begitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi jadi kami akan memilih atau menseleksi begitu ya cukup banyak itu individu untuk diberikan beasiswa maupun program-program lainnya agar bisa lebih memiliki kapabilitas di bidang cloud teknologi tadi. Sejalan dengan program pemerintah, Telkom Indonesia bersama Indosat Ooredoo Hutchison berkolaborasi untuk dapat memberikan pengalaman digital terbaik bagi masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan jangkauan, mempercepat adopsi teknologi seperti 5G, Internet of Things, dan Industrial Metaverse yang akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa depan. Sekarang kita itu bersama-sama ya, untuk mengembangkan, untuk mencari suatu momentum akselerasi melalui sharing infrastruktur, melalui sharing kompetensi, yang mana lingkupnya tidak hanya pada infrastruktur telekomunikasi, tetapi pada infrastruktur digital, seperti internet, data center, pengguna yang menggunakan infrastruktur digital. Nah, dengan kita konsolidasikan ini dengan vision yang sama, harapan kita transformasi ini bisa lebih cepat. Karena antara IOH dengan Telkom, di sini memiliki jumlah pelanggan yang secara jumlah cukup besar untuk mendrive pertumbuhan ekonomi. Kira-kira seperti itu. Dua kesepakatan ini menjadi upaya Telkom untuk berperan penting dalam meningkatkan literasi serta mempercepat ekosistem digital bangsa dan memberikan produk serta layanan dengan kualitas terbaik bagi masyarakat. Tim Liputan, CNBC Indonesia.